Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Sebagai perenungan firman Tuhan pada kita pada Minggu 26 Juni 2022 terambil dari Kitab Rut pasal 1 ayat 7 hingga ayat 17. Begini pembacaan firman Tuhan. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah. Sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu, sebab tangan Tuhan terancung terhadap aku?" Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, "Telah pulang iparmu kepada bangsamu dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu." Tetapi kata Rut, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sana aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut." Demikian pembacaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Roh Kudus, tuntunlah kami, urapi setiap hati kami dan juga hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Biarlah kiranya hati kami siap mendengar dan bisa melakukannya nanti di kehidupan kami masing-masing. Urapi setiap hati pendengar dimanapun berada. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini adalah hari yang luar biasa bagi kita. Kita belajar seorang tokoh perempuan yang luar biasa, seorang tokoh perempuan yang percaya sama Tuhan, yaitu seorang Rut. Kita tahu bahwa Rut adalah bukan berasal dari daerah atau bukan berasal dari Bethlehem. Dia berasal dari daerah Moab. Kita tahu bahwa Moab adalah orang-orang yang percaya kepada Allah lain atau kepada Tuhan-Tuhan lain, tidak sama dengan bangsa Bethlehem dan Yehuda. Mereka beda dalam kepercayaan, tapi pada akhirnya Tuhan melakukan sesuatu yang luar biasa, Bapak Ibu. Minggu-minggu ini adalah minggu-minggu Trinitatis, yaitu karya Allah atau pekerjaan Allah Tritunggal dalam keselamatan umat manusia. Termasuk ini, dia ada di posisi atau sisilah
di dalam kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Bahwa Rut ini nanti akhirnya dia bersama Boas dan melahirkan Obed. Dan Obed adalah kakek dari Daud. Dan Daud itu, Yesus itu lahir dari keturunan Daud. Itulah luar biasanya Rut ini Bapak Ibu. Dan kita tahu bahwa yang kita baca ini adalah sebuah atau keluarga, yaitu Elimelek. Dia punya istri yaitu Naomi, dan mereka punya anak laki-laki Mahlon dan Kilion, yaitu punya 2 putra. Dan mereka saat kelaparan di Betlehem Yehuda, mereka pindah ke Moab untuk mencari kehidupan. Mereka meninggalkan Yehuda, mereka pindah ke sana. Tentunya di sana juga terjadi yang namanya mungkin berkecukupan dalam makanan dan apapun hasil pun. Lalu setelah pindah di sana tidak lama, Elimelek ini akhirnya meninggal. Dan apa yang terjadi? Kedua putra Naomi ini mengambil istri, yaitu perempuan Moab, yaitu Rut dan Orpa. Mereka menikah dengan perempuan Moab. Di sana terjadi yaitu mereka mendapatkan jodoh yang tidak percaya kepada Tuhan. Tapi apa yang terjadi setelah anak-anaknya menikah dengan perempuan Moab? Naomi ini sangat menerima kedua menantunya ini. Dia menerima, dia membimbing hingga akhirnya kedua menantunya ini percaya kepada Allahnya dan mengasihi menyayangi Naomi yang luar biasa. Mereka sangat luar biasa dalam mengasihi Naomi. Apa yang kita belajar yaitu Rut ini? Kita kembali kepada Rut, yaitu dia setia sampai mati. Kita belajar hari ini mengenai firman Tuhan dengan tema setia sampai mati. Kita tahu bahwa Rut ini dia setia kepada Naomi sampai mati. Dia tidak pernah meninggalkan Naomi. Dia tidak pernah mau pisah dengan Naomi. Dia sangat menyayangi Naomi dalam kehidupannya. Kenapa Rut ini setia sampai mati, Bapak? Karena dia yang pertama adalah percaya Tuhan. Saya katakan tadi dia latar belakangnya adalah percaya kepada Allah lain. Tapi setelah dia menikah, setelah dia menjadi menantu dari Naomi, maka dia tidak lagi menyembah Allah yang disembahnya dulu. Tapi dia berbalik, dia menyembah Allah yang disembah oleh mertuanya itu. Di sana juga terbukti bahwa Naomi ini sangat mengasihi menantunya. Dia tidak hanya mengasihi mereka sebagai menantu, tapi dia mengasihi, dia membimbing mereka hingga mereka percaya Tuhan dan mereka sangat menyayangi. Kenapa? Karena lebih dulu Naomi mengasihi mereka. Rut ini percaya kepada Tuhan dan tidak main-main, Bapak Ibu. Dia meninggalkan Allahnya. Dia meninggalkan apa yang dipercaya dulu oleh dia dan keluarganya. Sekarang dia pindah dan percaya kepada Tuhan. Itu yang membuat dia tetap ada dan tetap setia mendampingi Naomi. Yang kedua adalah Rut ini mempunyai komitmen yang tinggi kepada Tuhan. Dia percaya kepada Tuhan. Lalu dia punya komitmen bahwa setelah saya percaya kepada Tuhan dan saya sudah menikah bersama dengan yaitu mertua saya, karena suaminya sudah meninggal. Lalu apa yang terjadi? Naomi ini sadar bahwa dia sudah tua. Bahwa kalau dia sudah tua dan dia sudah mendengar bahwa di bangsanya di Yehuda di Betlehem sudah ada lagi makanan yang bisa membuat mereka bisa bertahan hidup. Lalu dia pulang kepada bangsanya. Dia kembali, dia meninggalkan yang namanya Moab. Karena juga suaminya dan kedua anaknya sudah meninggal. Lalu di perjalanan dia berbicara kepada kedua menantunya, pulanglah anakku, pulanglah kepada keluargamu. Kita tahu bahwa ayat 7 sampai 15 itu. Katakan, janganlah ikut dengan aku. Kenapa? Karena nggak mungkin aku punya anak lagi. Jika aku punya
dewasa. Lalu apa yang terjadi? Akhirnya Orpa, di sini Orpa di ayat 14 dia menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Itulah kesetiaan Rut. Dia tidak meninggalkan mertuanya di saat-saat sulit. Biarpun dia tahu bahwa hidupnya akan susah karena mereka adalah janda, tentunya mereka berjuang sendiri untuk mencari makan dan minum mereka dan kehidupan mereka. Lalu dia mau berjuang menderita bersama mertuanya. Dia tidak mau berpisah, dia tidak mau meninggalkan karena dia punya komitmen. Dia mau hidup kepada mertuanya. Dia mau sembah dan dia tidak mau meninggalkan Allah yang disembah oleh Naomi. Yang terakhir adalah kenapa Rut ini sampai setia sampai mati, yaitu karena dia memiliki kasih, yaitu kasih Kristus. Kalau kita lihat di ayat 16 dan 17 dikatakan, tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau, sebab kemana engkau pergi, ke situ juga aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Begitulah kesetiaan Rut. Dia mau sampai maut memisahkan dia dengan Naomi itu, baru dia mau berpisah. Selagi masih ada hidup, selagi dia masih hidup, dia mau bersama-sama dengan Naomi. Kenapa? Itu karena dia mengasihi dengan kasih setia Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, minggu-minggu ini adalah minggu-minggu Trinitatis, karya Tuhan yang luar biasa. Kita tidak tahu apa yang dilakukan Tuhan, apa yang direncanakan Tuhan. Kalau kita lihat tokoh perempuan yang bernama Rut, kita katakan tidak mungkin, tidak bisa. Dia adalah orang yang tidak percaya, dari bangsa Moab, dari daerah Moab. Tapi kenapa Tuhan pakai dia? Kenapa Tuhan pakai dia dalam rencana Tuhan? Itulah rencana Tuhan. Itulah karya Tuhan. Maka dalam hidup ini juga, kehidupan kita, perjalanan kita sangat jauh. Kita tidak tahu kapan berakhir. Maka biarlah kita juga setia sampai mati. Karena dalam firman Tuhan dikatakan dalam Matius 24 ayat 23, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahan akan diselamatkan. Orang yang bertahan sampai kesudahan, sampai pada akhir, itu yang diselamatkan. Kalau kita percaya saat ini, besok dan lusa, tapi di tengah jalan kita tidak lagi percaya, maka kita tidak diselamatkan. Marilah kita belajar dari Rut ini. Dia setia sampai mati, sampai maut memisahkan. Biarlah kita juga dengan Tuhan begitu. Sampai hidup ini tidak ada lagi nafas di tubuh ini, mari kita percaya penuh pada Tuhan. Kita serahkan hidup ini kepada Tuhan. Kita sudah percaya, maka bertahan. Pertahankan kepercayaan ini dengan komitmen bahwa apapun yang terjadi, saya tetap ikut Tuhan. Saya percaya banyak godaan, banyak yang membuat kita berhenti, banyak yang membuat kita mundur untuk melayani, untuk percaya pada Tuhan. Seperti apa yang dikatakan Naomi tadi kepada menantu-menantunya, bahwa hidup ke depan akan susah. Bahwa apa yang dikatakan yang benar, pulanglah anak-anakku. Demikian juga dalam kehidupan kita. Banyak orang yang katakan, udahlah, berhentilah, jangan lagi melayani. Untuk apa melayani? Tapi jika kita punya komitmen, apapun yang terjadi, suka duka, miskin kaya, duka apapun itu, kita tidak pernah meninggalkan Tuhan. Kenapa? Karena kita percaya kalau kita bersama Tuhan,
kita bisa melalui rintangan dan melalui mara bahaya yang bisa kita jalani di hidup ini. Kita, Bapak Ibu, harus juga memiliki kasih. Yesus sudah mengajarkan kita bagaimana Dia mengasihi kita, sampai Dia berkorban. Demikian juga Ruth. Dia mau mengasihi Naomi, dia mau berkorban untuk Naomi. Itulah kesetiaan. Kita juga harus setia. Kita juga harus setia sampai mati. Dengan penuh kasih kita ikut menderita. Perjalanan kehidupan orang Kristen tidak mudah, Bapak Ibu. Tidak seperti jalan tol enak-enak saja. Tapi mari kita percaya bahwa jika kita bersama Tuhan, kita bisa lalui. Tuhan punya rencana. Dia punya rencana dalam hidup. Tuhan Yesus ada untuk menolong kita. Dia sudah menebus dan menjadikan kita pembenar. Dan Roh Kudus berperan untuk menolong, membimbing, menghibur kita. Mintalah Roh Kudus itu. Kita tidak bisa setia sampai mati. Kita tidak bisa melakukan apapun tanpa pertolongan Roh Kudus, tanpa pertolongan Yesus. Marilah kuatkan hatimu. Kita belajar seperti Ruth, sebagai tokoh perempuan yang hebat. Marilah juga ibu-ibu dan juga tidak kemungkinan bapak-bapak dan pemuda. Marilah kita setia sampai mati, percaya kepada Tuhan, komitmen yang tinggi dan punya kasih seperti kasih Kristus. Biarlah dunia ini diterangi oleh apa yang kita lakukan, apa yang saya lakukan dan Bapak Ibu. Karena hidup ini adalah kesempatan. Selagi ada kesempatan, mari kita melakukan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Mari kita setia sampai mati, hingga akhirnya nanti Tuhan memanggil kita dan memberi kita mahkota kehidupan, dan kita bahagia bersama Tuhan di sorga. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Roh Kudus, terima kasih untuk bimbingan. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar, Engkau kuatkan hati kami, supaya kami benar-benar bisa menanamkan di dalam hati kami dan melakukan dalam kehidupan kami hari selepas hari. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.